Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bioeduka. Di video ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS TWK yang full penalaran. Sebelum kita lanjut membahas soal-soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Soal nomor 1, bacalah teks berikut. Banjir yang terjadi di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan diduga karena rusaknya hutan di kawasan tersebut. Masyarakat menebang hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Selain itu, masyarakat juga melakukan penambangan batu dan pasir yang mengakibatkan longsornya tanah saat hujan tiba. Maka simpulan teks berita tersebut adalah apa? Kalau kita amati, teks ini merupakan teks yang bersifat kausatif atau bersifat hubungan sebab akibat. Tadi penyebabnya adalah karena adanya penebangan hutan yang dijadikan lahan pertanian. Selain itu juga karena adanya penambangan batu dan pasir sehingga mengakibatkan terjadinya banjir. Nah, karena teks bacaannya berupa kalimat kausalitas atau sebab akibat, maka nanti jawabannya pun juga berupa kalimat sebab akibat. Oke, kita cek satu persatu mulai dari opsi yang A. Hutan dijadikan lahan perkebunan dengan cara menebang pohon. Ini bukan merupakan kalimat sebab akibat. Kemudian pada opsi yang B, berladang dan menanam batu dan pasir merupakan penyebab banjir. Nah, ini memang merupakan kalimat sebab akibat, tetapi apakah berladang itu murni bisa menyebabkan terjadinya banjir? Itu ternyata kurang cocok. Lalu yang C, banjir dapat dicegah dengan penanaman pohon kembali di area yang gundul. Ini kurang relate dengan bacaan yang ada. Kemudian yang D, banjir terjadi di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Ini belum mencakup keseluruhan isi paragrafnya ya, tapi ini hanya mewakili dari beberapa saja. Karena di sini juga belum menunjukkan adanya sebab akibat, namun ini hanya berupa berita bahwa banjir ini terjadi di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Lalu yang E, masyarakat tidak sadar dengan lingkungan sehingga menyebabkan banjir. Jadi memang kesimpulannya masyarakat ini kan belum memiliki kesadaran ya terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Makanya mereka tadi melakukan penambangan hutan, kemudian penambangan batu dan pasir sehingga akibatnya adalah terjadinya banjir. Maka jawaban yang paling tepat yang bisa mewakili keseluruhan isi paragraf ini adalah opsi yang E. Oke, kita ke soal nomor 2. Saat itu, Kenang Habibie, ia dan Soekarno memiliki satu pemikiran. Menurutnya, Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan dapat disatukan dengan jalur udara. Salah satunya dengan transportasi udara, yakni pesawat terbang. Karena tidak mungkin Indonesia hidup tanpa pesawat terbang, kita tidak mungkin buat kereta api dari Sabang sampai Merauke, ucap Habibie. Pemikiran Habibie tersebut merupakan implementasi dari A. Primordialisme, B. Wawasan Nusantara, C. Paradigma pembangunan, D. Otonomi daerah, E. Identitas nasional. Kita bisa langsung mengeliminasi opsi yang A, yaitu primordialisme. Karena primordialisme itu sendiri kan merupakan sikap memegang teguh hal-hal yang dibawanya sejak kecil, termasuk kayak adat istiadat, kemudian tradisi, kemudian kepercayaan yang itu semuanya dibawa dari lingkungan tempat tinggalnya dia, tempat dia dilahirkan. Jadi ini kurang relate. Jadi langsung kita eliminasi. Kemudian otonomi daerah juga kita eliminasi dan identitas nasional juga kita eliminasi. Karena tidak ada kaitannya dengan identitas nasional. Seperti yang kita ketahui, identitas nasional itu kan ada bendera, kemudian bahasa, kemudian lambang negara, lagu kebangsaan dan lain sebagainya. Sedangkan bacaan ini tidak ada hubungannya dengan identitas nasional. Sehingga jawabannya antara opsi B dan opsi C. Nah, ternyata yang merupakan jawaban dari pertanyaan ini adalah wawasan Nusantara. Karena paradigma pembangunan itu sendiri sudah include di dalam wawasan Nusantara. Nah, kalau kita telah atau kita ketahui bahwa wawasan Nusantara itu sendiri kan merupakan cara pandangnya bangsa Indonesia terhadap dirinya dan lingkungannya. Dan pada hakikatnya wawasan Nusantara itu merupakan cara untuk menyatukan perbedaan dan batasan wilayah di Indonesia sehingga wilayah Indonesia ini bisa dapat disatukan atau bisa terwujud bangsa Indonesia yang bersatu dan utuh dalam mencapai tujuan nasional. Karena kan memang pada dasarnya Indonesia tadi kan terdiri atas pulau-pulau ya. Nah, lalu si Pak Habibie ini memiliki pemikiran kayak gimana caranya kita bisa menyatukan wilayah Indonesia ini meskipun kita ini terpisah oleh lautan. Kita ini terdiri dari pulau-pulau.
Maka caranya ya tadi kita harus membuat pesawat terbang. Karena nggak mungkin ya kalau membuat kereta api kemudian menyeberangi laut kita bikin rel kereta api itu ya kayak agak sedikit impossible. Maka jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 2 ini adalah wawasan Nusantara. Karena paradigma pembangunan itu sendiri sebenarnya sudah include di dalam wawasan Nusantara. Lanjut soal nomor 3. Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang dakwah dan ukhuwah Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis menolak keras rencana pertemuan komunitas LGBT se-ASEAN di Indonesia yang rencananya bakal digelar pada 17-21 Juli 2023. Kiai Khalil mengingatkan jangan sampai LGBT ini dianggap normal apalagi dilegalkan di Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa LGBT sangat bertentangan dengan agama, Pancasila, dan kenormalan manusia. Ya jelas ya, karena memang pada manusia, pada dasarnya fitrahnya manusia itu kan diciptakan secara berpasangan. Laki-laki ya dengan perempuan, bukan kok laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jelas itu bertentangan dengan kenormalan manusia serta norma agama dan Pancasila. Kiai Khalil menegaskan dari Undang-Undang Dasar hingga Pancasila sama sekali tidak ada yang membenarkan perihal LGBT ini. Berdasarkan teks di atas, LGBT dapat menciderai pasal dalam UUD 45 terutama pasal berapa? A. Pasal 28A, B. Pasal 29 ayat 1, C. Pasal 30 ayat 1, D. Pasal 31 ayat 1, atau E. Pasal 34 ayat 3. Oke, ini aku tunjukkan satu persatu isi dari masing-masing pasal. Pasal 28A bunyinya adalah setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ini kurang relate ya dengan masalah LGBT tadi. Kemudian yang B, pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Benar ya? Karena memang LGBT ini jelas melanggar norma agama. Padahal sebagai orang yang beriman, kita yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, tentu kita tidak akan melanggar norma agama yang berlaku di dalam agama atau kepercayaan yang kita anut. Sehingga adanya LGBT ini tentu bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa atau bertentangan dengan norma agama. Berarti pasal 29 ayat 1 ini cukup relate, tapi kita bandingkan dulu antara pasal 31 ayat 1, 30 ayat 1, 31 ayat 1, dan 34 ayat 3. Yang 31 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, tidak ada hubungannya. Kemudian yang D, pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, ini juga tidak ada hubungannya. Lalu yang E, pasal 34 ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ini juga tidak ada hubungannya. Sehingga yang paling relate dengan kasus LGBT ini adalah pasal 29 ayat 1. Oke, lanjut ya ke soal nomor 4. Yang termasuk cerminan sikap bela negara seorang warga negara terhadap usaha pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah A. Selalu mengikuti perkembangan teknologi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Nah, ini berarti kan dia kurang ditunjukkan ya sumbangsihnya itu apa, perannya itu seperti apa. Ini kurang nampak. Lalu yang B, mendukung setiap kerjasama yang memajukan bidang pendidikan, ini kurang relate. Lalu yang C, mendukung kebijakan pemerintah dan mengkritisi dengan cara bertanggung jawab agar tidak terjadi penyimpangan. Ya, kita mendukung kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, kemudian kita juga harus bersikap kritis, namun juga tetap harus bertanggung jawab agar tidak terjadi penyimpangan. Yang C ini kita keep dulu. Lalu yang D, mengkritisi dengan santun terhadap semua kebijakan yang dijalankan. Belum ya. Lalu yang E, menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah, khususnya kementerian yang bertanggung jawab dalam bidang pelayanan publik. Nah, ini berarti kita lepas tangan dong kalau yang E ini. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah opsi yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 5 atau soal yang terakhir. Sepulang kerja, ayah langsung bergegas mengambil bambu. Kakak membantu membuat lubang di halaman rumah. Hari itu tanggal 2 Agustus. Sekeluarga lupa kebiasaan mereka selama bulan Agustus, yaitu memasang bendera merah putih selama 1 bulan penuh di halaman rumah. Ketika ingat, mereka segera memasang bendera dan melakukan hening cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di medan juang. Kebiasaan keluarga di atas merupakan bentuk A. Tindak nasionalisme karena berkaitan dengan bendera negara.
B. Bela negara karena mengenang jasa pahlawan. C. Cinta tanah air karena mau memasang bendera merah putih. D. Patriotisme karena tidak lupa dengan jasa pahlawan yang telah gugur. E. Integritas warga negara sebagai warga negara yang baik. Oke, kita bisa langsung mengeliminasi yang D ya, patriotisme. Karena patriotisme itu kan sikap rela berjuang. Sedangkan pada bacaan ini tidak menunjukkan adanya sikap rela berkorban. Sehingga kita eliminasi yang D, kemudian juga yang E, karena tidak ada hubungannya dengan integritas. Lalu cinta tanah air karena memasang bendera merah putih ini juga bukan. Lalu bela negara karena mengenang jasa pahlawan itu juga bukan. Sedangkan yang A, tindak nasionalisme karena berkaitan dengan bendera negara. Iya, karena memang bendera negara itu kan merupakan identitas nasional. Nah, karena bendera itu merupakan identitas nasional, maka tindakan yang dilakukan oleh keluarga ini merupakan tindak nasionalisme. Jawabannya adalah opsi yang A. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TWK. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami oleh teman-teman ya. Sukses buat kita semuanya, sukses buat kalian saat nantinya menjalani tes CPNS. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.